Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema Sinergi Kehidupan Beragama Islam dan Pancasila sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester 1 UIN Walisongo Semarang. Nama anggota dari kelompok 2 yang pertama ada Syahid Dewo Esti Rohim, lalu ada Ananda Fatal Haba, ada Siti Aisyah, Oktaviana, dan saya sendiri, Sinta Sabrina. Sebelum masuk pada penjelasan materi, saya akan menyampaikan topik pembahasan tentang materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ada hubungan Pancasila dengan agama Islam. Yang kedua, tri kerukunan umat beragama. Yang ketiga, nilai-nilai agama Islam dengan Pancasila. Yang keempat, penerapan Pancasila dalam agama Islam. Dan yang kelima, sinergitas nilai-nilai agama dan Pancasila untuk menjaga kerukunan bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan Pancasila dengan agama. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu isi dari Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita mendengarkan isi dari Pancasila, kita akan mengetahui bahwa Pancasila itu mempersatukan keberagaman. Salah satunya yaitu agama. Di Indonesia sendiri, terdapat 6 agama yang sudah disahkan atau diakui. Yang pertama ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Dari sana, kita dapat mengetahui bahwa negara Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila sangat memfasilitasi warga negaranya dalam melaksanakan aktivitas keagamaan dan menjamin kebebasan bagi warga negaranya untuk bebas memilih keyakinan. Jadi, sebagai warga Indonesia, kita dibebaskan untuk memilih agama yang akan kita ikuti. Misalnya kita akan memilih Islam, Kristen, Hindu, Protestan, Katolik, Buddha, itu bebas. Tidak ada paksaan untuk memilihnya. Selanjutnya, Pancasila juga dapat dianggap sebagai jalan tengah yang mampu mengakomodasikan nilai-nilai agama untuk diterjemahkan dalam konteks bernegara dan dapat dikatakan bahwa pengaruh agama sangat kuat mewarnai rumusan berbagai isi perundang-undangan, peraturan, serta regulasi-regulasi turunannya di Indonesia. Jadi, Pancasila dan agama itu erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan. Pancasila tidak melanggar aturan agama dan agama juga berlandaskan Pancasila gitu. Tri kerukunan umat beragama. Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas ras, etnis, suku, budaya, dan agama membutuhkan suatu konsep yang memungkinkan untuk terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Pemerintah sendiri telah menyadari adanya resistensi konflik antar umat beragama dan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan untuk mengatasi keadaan. Berbagai kebijakan itu berdasarkan pada 4 pokok masalah. Yang pertama yaitu pendirian rumah ibadah, yang kedua penyiaran agama, yang ketiga bantuan keagamaan dari luar negeri, dan yang terakhir tenaga asing dalam bidang keagamaan. Kemudian terciptanya konsep tri kerukunan. Konsep tri kerukunan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat hayati dalam menjalankan kebersamaan walaupun banyak sekali perbedaan. Nah, konsep ini dirumuskan secara teliti dan bijak agar tidak terjadinya pengekangan ataupun pengurangan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan kewajiban ajaran-ajaran yang diyakininya. Konsep ini meliputi 3 kerukunan pertama yaitu kerukunan intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat mengakibatkan konflik di dalam tubuh agama itu sendiri.
Disparitas atau perbedaan mazhab merupakan salah satu disparitas yang nampak dan nyata. Kemudian ada pula disparitas ormas keagamaan dan lain-lain. Nah, konsep ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu konsep yang merupakan solusi ataupun wahana dalam mengatasi berbagai konflik tersebut. Kerukunan yang pertama ini merupakan salah satu cara agar tidak terjadinya saling klaim kebenaran. Yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama. Memiliki pengertian bahwa adanya kehidupan yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan juga keyakinan. Tidak adanya sikap saling mencurigai dan juga saling menghormati agama masing-masing. Semua lapisan masyarakat itu bekerja sama semaksimal mungkin agar terciptanya masyarakat yang rukun, damai, dan juga tentram di dalam negara Republik Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana yang tentram dan juga damai, termasuk dengan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah itu sendiri. Tiap-tiap agama itu diwakili oleh para pemuka agar bisa sinergis dengan pemerintah, bermitra dan bekerja sama agar bisa menciptakan stabilitas persatuan dan juga kesatuan. Tri kerukunan umat beragama diharapkan dapat menjadi solusi agar terciptanya kehidupan umat beragama yang aman, damai, tentram, penuh kebersamaan, bersikap toleran, saling menghormati dan juga saling menghargai dalam setiap perbedaan. Nilai-nilai agama Islam dalam Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini memang diakui baik secara langsung maupun tidak langsung adalah cerminan dari ajaran Islam. Tuhan dalam agama Islam adalah Esa. Tidak ada yang menandingi ataupun menyekutuinya. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tapi agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Penduduk yang beragama tentu memiliki ajaran luhur yang menjadikan pemeluknya selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran selama mengikuti ajaran agamanya. Indonesia bukanlah negara sekuler yang tidak mengakui agama dalam pemerintahannya, dan bukan negara agama yang menjadikan agama mayoritas sebagai agama negara, melainkan sebagai negara berketuhanan Yang Maha Esa yang mengakui agama sebagai spirit dan dalam penyelenggaraan negara. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak mereka dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Jika hubungan manusia dengan Tuhannya ditunjukkan pada sila pertama, maka hubungan sesama manusia ditunjukkan pada sila kedua. Konsep hablum minannas, hubungan sesama manusia dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab. Tidak ada perbedaan dalam hak kewajiban sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan. Artinya tidak boleh ada diskriminasi antara umat manusia. Perilaku adil dalam segala hal merupakan prinsip kemanusiaan terhadap sila kedua Pancasila. Prinsip ini terlihat dalam ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8. 4. Sila keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah memang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Sikap bijak dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi di mana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan. Hasil dari musyawarah pun merupakan kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Konsep Islam mengenai musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikenai dengan nama syura atau musyawarah. Konsep ini tercermin dalam beberapa surat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam setiap sila Pancasila ternyata mengandung nilai-nilai keislaman, sebagai mana sila kelima yang mensyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Keadilan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali oleh adanya perbedaan agama, ras, dan sebagainya.
Ajaran Islam memuat sebagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, misi besar Islam dalam implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan umat muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal dan menghindari pertikaian serta permusuhan agar tatanan sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik. Sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Mengenai keadilan, ajaran Islam dapat dilihat pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. 4. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah memang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Sikap bijak dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi di mana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan. Hasil dari musyawarah pun merupakan kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Konsep Islam mengenai musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikenai dengan nama syura atau musyawarah. Konsep ini tercermin dalam beberapa surat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam setiap sila Pancasila ternyata mengandung nilai-nilai keislaman, sebagai mana sila kelima yang mengisyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Keadilan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali oleh adanya perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Ajaran Islam memuat sebagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, misi besar Islam dalam implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan umat muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal dan menghindari pertikaian serta permusuhan agar tatanan sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik. Sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Mengenai keadilan, ajaran Islam dapat dilihat pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Sinergitas nilai-nilai agama dan Pancasila untuk menjaga kerukunan bangsa sebagai sebuah dasar negara dan ideologi yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersinergi dengan agama demi terciptanya kerukunan bangsa. Akan tetapi pada implementasinya di lapangan, keragaman, suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia masih menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dalam upaya penghindaran konflik dan menciptakan kerukunan tersebut, Wakil Presiden memaparkan 4 pendekatan. Yang pertama adalah bingkai politis atau politik kebangsaan, yakni melalui penguatan wawasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi 3 konsensus: Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah bingkai teologis yang melalui pengembangan teologi kerukunan di mana agama tidak dijadikan sebagai faktor pemecah, tetapi menjadi faktor pemersatu. Lalu yang ketiga adalah bingkai sosiologis, yaitu penguatan budaya kearifan lokal, karena di setiap daerah atau suku memiliki budaya yang dianggap sebagai local wisdom. Dan yang terakhir adalah bingkai yuridis, yakni penguatan regulasi tentang kehidupan beragama secara komprehensif dan terintegrasi baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan hukum di bawahnya. Penerapan Pancasila dalam agama Islam. 1. Ketauhidan dan hablum min Allah. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Sangat jelas sekali bahwa dalam Islam, umat manusia harus mengakui adanya satu Tuhan yang diyakini dan disembah. Begitu pula dengan Pancasila
yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu, meskipun berbeda agama. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk menyembah kepadanya, karena kesadaran akan bertuhan merupakan fitrah, seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, salah satu bentuk toleransi dalam Islam mengenai bertuhan, yaitu lakum dinukum waliyatin, yang tidak memaksa orang lain untuk masuk dalam Islam secara paksa. Dalam sila ini, terdapat unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang dalam Islam disebut hablum min Allah. Dalam berhadapan dengan Allah, seorang muslim menempati kedudukan sebagai hamba, sehingga tampaklah kepatuhan dan kecintaan dalam pengabdian. Yang kedua, ada hablum min annas. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya, atau hablum min annas. Apabila dalam hablum min Allah kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablum min annas hubungan manusia dengan sesama manusia dan berada dalam posisi khalifah fil ardi. Dalam isi sila ini berkaitan dengan syariah, yaitu termasuk ke dalam ibadah sosial yang mencakup bidang kemasyarakatan atau asyiyah yang dalam Islam didasarkan pada sikap saling menghormati. Selain itu, dalam Al-Quran pun Allah tidak melarang umatnya berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama. Ini menandakan sikap saling menghormati halus kepada semua kalangan, sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Yang ketiga ada ukhuwah. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mencerminkan ide ukhuwah insaniyah atau persaudaraan manusia dan ukhuwah Islamiyah bagi sesama umat Islam. Persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antar sesama, sikap saling menghargai dan menghormati. Selain itu, dalam persatuan harus ditarik sifat persamaannya, bukan perbedaan yang hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Yang keempat ada mudzakarah atau perbedaan pendapat dan syura atau musyawarah. Sila keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang sejalan dengan prinsip Islam, yaitu mudzakarah dan syura. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam atau karakteristik negara Islam. Uniknya, prinsip syura ada di dalam Pancasila. Ini membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan pada prinsip mudzakarah dimaksudkan sebagai suatu sikap penghargaan terhadap pendapat orang lain yang satu sama lain cenderung berbeda. Namun dengan prinsip ini dikembalikan lagi kepada rasa persamaan dan kesetaraan, bahwa tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, karena setiap jiwa memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah dan di depan hukum negara. Yang kelima ada keadilan atau al-adalah. Sila kelima berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, lebih spesifikasi lagi bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rizki berupa zakat, infak, dan sedekah. Keadilan sosial berkaitan erat dengan maqasid al-syariah atau sasaran-sasaran syariat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.